bahwa perempuan dianggap sangat dibatasi. Apalagi kalau sudah balik gitu Pak Ustaz. Bel, Siap Ustaz. kalau ketemu permen Iya Pak Ustaz. di jalan, nggak ada bungkusnya, mau ndak? Nggak mau Pak Ustaz. Itulah Islam. Itu busana muslimah bagi seorang muslimah itu adalah pelindung. Duduk sini aja. Ya, sambil nunggu Pak Ustaz teman. Nyanyi-nyanyi dulu kali sambil nunggu Pak Ustadz. Gitu. Pak Ustadz biasa lewat nih. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Baruan dicariin. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ribet banget dah. Taruh. Ada Pak Ustaz ini. Aduh, Pak Ustadz kita nyari-nyariin tadi Pak Ustadz. Habis rumah dari rumahnya si Tasya. Oh, banyak tadi kipasnya Pak Ustadz. Banyak. Tadi yang didoakan yang ke 100 Yang ke 100. Yang ke 100. Kipas yang ke 100. Tapi Pak Ustadz balik lagi nih. Tadi Ya. kita tuh gantung pembicaraannya soal wanita yang berpendidikan tinggi. Ya. Waktu di zaman Rasulullah, ada nggak wanita yang berpendidikan tinggi Pak Ustadz? Kalau pendidikan dalam arti pendidikan tinggi formal, doktor, Iya, ya belum ada tentu di zaman tidak itu ada, ya? tidak Belum ada. ada ya? Tapi kualitas doktor pasti semua perempuan-perempuan zaman itu, termasuk istri beliau Aisyah. Nah, Aisyah itu Allah takdirkan menikah dengan Rasulullah pada usia muda. Tujuannya adalah Aisyah lah yang merekam biografi Rasulullah secara lengkap. Secara lengkapnya. Sebab andai saja bukan Aisyah untuk memberikan informasi pribadi Rasulullah ya. Khadijah kan cepat wafat. Tidak mendapat Rasulullah usia akhir-akhirnya. Maka Aisyah adalah wanita yang banyak menceritakan tentang sisi kehidupan pribadi Rasulullah soal rumah tangga. Ya. Jadi perempuan-perempuan pada saat itu punya pengetahuan tapi tidak secara formal. Pemahaman secara agama itu para paham agama, dan perempuan zaman itu, zaman setelah Rasulullah ya, perempuan-perempuan pilihan ada di antaranya menjadi panglima perang meskipun awalnya menjadi musuh Islam. Pak Ustaz. Hindun. Iya Pak Ustaz. Hindun itu kemudian setelah menyatakan diri masuk Islam setelah Fathul Makkah, pembebasan tanah Mekah, beliau masuk Islam dan menjadi salah satu pemimpin perang. Nah, istrinya pemimpin Abu Sofyan ya. Jadi perempuan juga sebenarnya tidak dilarang. Oh gitu Pak Ustaz. Ya. Tapi kalau Pak Ustaz saya mau nanya nih. Apakah kalau misalkan wanita itu sudah balik, kenapa harus pakai jilbab sih? Nah, Diwajibkan nggak sih? nah sekarang Islam kadangkala dipahami secara keliru oleh mereka yang tidak paham secara baik. Iya. Bahwa perempuan dianggap sangat dibatasi. Apalagi kalau sudah balik gitu Pak Ustaz. Bel, Siap Pak Ustaz. kalau ketemu permen Iya Pak Ustaz. di jalan, nggak ada bungkusnya, mau ndak? Nggak mau Pak Ustaz. Itulah Islam. Itu busana muslimah bagi seorang muslimah itu adalah pelindung. Nah, kita lelaki muslim itu sangat menghormati wanita. Penghormatan kita jelas dalam Quran. Melihat perempuan itu tidak boleh dipelototi. Tidak bisa dilihat-lihat begini. Tapi ketika melihat perempuan, mata kita ditundukkan ke bawah. Ya, itulah perempuan dalam Islam. Bahkan menyentuhnya pun haram. Jadi busana muslimah ini adalah bagian penghormatan Islam terhadap perempuan. Tidak boleh disentuh. Saya mau nanya mungkin. Iya, kalau kita bicarain soal perempuan di zaman jahiliyah dulu seperti apa sih? Katanya kan itu simbol Keterbelakangan. wanita yang keterbelakangan, hina, itu seperti apa ya Pak Ustadz? Sebenarnya bukan keterbelakangan mereka, cuma diperlakukan secara hina. Ya, wanita itu diciptakan mulai dari zaman jahiliyah sudah dimuliakan oleh Allah. Cuma perlakuan masyarakat yang menganggap wanita itu aib zaman jahiliyah. Sehingga ketika zaman jahiliyah itu ada wanita yang melahirkan, maksud saya perempuan, ibu-ibu melahirkan dan anaknya perempuan itu dikubur. Diambil masih orok karena dianggap aib. Kemudian perempuan zaman itu, zaman jahiliyah, boleh jadi taruhan. Misalnya si A dengan si B bertaruh. Taruhannya adalah kalau kau menang sama saya,
Itu boleh dibuat taruhan. Kemudian perempuan pada saat itu hanya 3 tugasnya. Dapur, kasur, sumur. Dapur, kasur, sumur. Mencuci, melahirkan, memasak. Jadi pada intinya Rendah perempuan, banget ya. ya, perempuan waktu itu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Nah, maka perempuan wanita tidak sekarang ada nggak nilai. bisa. Nah, sekarang bisa. ketika Rasulullah hadir, kemudian diangkatlah derajat perempuan, di mana perempuan dikatakan bahwa wanita adalah tiangnya negara. Benar. Ya, hancur wanita, hancur negara. Betul. Kokoh wanita, kokoh negara, ibu negara. negara. Nah, kemudian disebutlah bahwa sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu begitu banyak penghargaan terhadap perempuan. Bahkan kalau dia diceraikan, tidak boleh Ebel ceraikan saja, usir dari rumah. Tidak, dia harus diberikan warisan. Diberi warisan, hak waris. Kemudian setelah itu, selama dia tidak menikah, saya misalnya menceraikan perempuan, maka saya wajib menafkahi hidupnya sampai dia menikah lagi. Oh, jadi begitu. Ya, tidak boleh seperti sampah dibuang begitu saja, tidak. Begitu. Iya, itulah perempuan dalam Islam sangat dimuliakan. You understand? Thank you very Jelita, much. ada yang mau nanya, Jelita? Pak Ustadz, kan kayak kenapa sih wanita itu mendapatkan jatah waris yang berbeda dengan laki-laki? Terus apalagi katanya di masa jahiliyah itu bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Jadi, kenapa terjadi perbedaan dan ini menjadi sakwa sangka di golongan kaum-kaum orientalis atau pembenci Islam. Sebenarnya itu sangat adil. Perempuan betul laki-laki lebih tinggi di bagiannya daripada perempuan, tapi saya ngambil warisan tuh lebih banyak, anggaplah saya 5, ya, perempuan 3. Nah, ini 5 masih saya bagi. Saya bagi untuk apa? Saya menikah nanti, maka yang saya bawa ini untuk anak saya, untuk istri saya. Kalau yang perempuan betul 3, dia hak sendiri, tidak bisa lagi diganggu-ganggu. Nah, itulah betul jumlahnya 3, tapi dia kuasai. Kalau ini 5, masih dibagi. Ya, itu. Oke, paham. Ya. Nah, kalau soal akikah, kenapa anak laki-laki dan perempuan itu beda? Ada kekeliruan, mungkin beda dalam segi jumlah kambing. Ya kan? Itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Laki dengan perempuan. Ada yang mengatakan, katanya Ustadz, kalau laki-laki 2, perempuan 1. Itu kata siapa? Laki perempuan sama saja. Dan katanya lagi harus hari ke-7. Kalau tidak di akikah hari ke-7 katanya tidak Islam. Katanya siapa? Jadi kalau orang miskin tiba-tiba anaknya kembar 3, laki-laki semua, berarti 6 kambing dan harus hari ke-6. Hari ke-7 potong kambing. Kan itu kan berarti Islam bukan agama bukan agama yang memberikan kebahagiaan. Ini namanya membebani. Kalaupun dia sampai wafat tidak mampu beli kambing, maka Rasulullah telah mewakilinya untuk akikah. Karena beliau waktu potong kambing katakan ini 1 ekor untuk saya dan keluarga saya. Nah, kemudian 1 diambil lagi ini untuk umat saya yang miskin. Jadi kita semua sudah diakikah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau mampu lebih bagus lagi. Berarti misalnya di hari ke-6 kita nggak bisa. Tapi di umur dia setahun, Ustaz. Boleh, Ustaz? Boleh. Hah? Boleh setelah 2 tahun pun boleh. Boleh, Pras. Iya. Gini kalau ngomongin soal kambing, Pak Ustadz, saya kepikiran, Pak Ustadz. Saya mau jual kipas angin saya, Pak Ustadz. Siapa tahu berminat, atau Mbak Tasya berminat sama kipas Iya, angin saya. minat sih tadi dengan harga yang tadi loh. Aduh, kalau Nggak begitu usah saya... dijual. Lu kalau Bel, ngomongin kambing, sumbangin aja ke masa lu penjual gak inget sate. Tasya, Bel? Nggak bisa. Ada lagu Anak Gembala tuh, Bel. Kalau begitu saya tahu. Aku adalah si Ebel Kobra, selalu riang serta gembira. Karena aku tak punya uang, ku jual kipas Supaya